Publik dunia kaget, ketika ratusan salvo roket Iran menghujani seluruh kota di Israel, termasuk Tel Aviv selama 5 jam. Namun begitu, seolah memambah keterkejutan dunia, bahwa sebagian besar drone dan roket dicegat oleh Israel dan sekutunya. Ditengarai Angkatan Udara Amerika Serikat AS dan Inggris menembak jatuh drone yang ditembakkan Iran, Prancis juga diduga terlibat berpatroli di kawasan tersebut, meski tidak jelas apakah Paris menembak jatuh proyektil tersebut. Demikian ini membuat masyarakat internasional riuh setelah Arab Saudi dan Yordania ikut campur karena mencegat beberapa rudal Iran yang melintasi wilayah mereka. Dengan anehnya sikap Arab Saudi dan Yordania, pun memicu pertanyaan, mengapa mereka malah membela Israel? Ternyata, fakta menyebut negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi sepertinya memainkan peran tidak langsung karena mereka mencegat drone dan rudal yang melintasi wilayahnya, The Economist melaporkan. Tidak itu saja, beberapa kritikus, seperti penulis Haaretz, Anshel Pfeffer dan Meirav Zonstein dari International Crisis Group, dengan cepat merayakan keterlibatan Arab. Mereka mengatakan hal ini membuktikan negara-negara Arab dan Israel dapat bekerja sama dan Israel tidak sendirian di Timur Tengah. Lain daripada itu, terdapat sebuah ritual sangat aneh di Israel, kaitannya dengan memambah keintiman kenikmatan, pun kesuburan wanita. Dalam sebuah ulasan, disebut bahwa, selama ribuan tahun, wanita telah membimbing wanita Yahudi lainnya, melalui ritual penyucian bulanan yang diserukan Tuhan dalam kitab Imamat. Sejak ribuan tahun pun tidak mengurangi arti penting dirinya. Wanita mikvah memandu seorang wanita, dalam privasi penuh, ke kolam mikvah. Dalam hal ini, hukum Yahudi mengharuskan dia membenamkan diri setelah masa menstruasinya sebelum dia dapat melanjutkan hubungan seksual dengan suaminya. Tidak hanya kaum Ortodoks, tetapi juga perempuan Yahudi dari berbagai latar belakang yang menggunakannya, wanita yang sudah menikah dan ibu dari seorang putra dan putri yang sudah dewasa. Hanya mereka yang tahu persis berapa banyak wanita yang datang ke mikvah, dan dia tidak memberitahu. Ternyata, hukum Yahudi mengamanatkan bahwa air tersebut harus berupa air hujan murni, tidak tersentuh oleh tangan atau peralatan manusia. Dalam hal ini, air dikumpulkan ke dalam sistem filter yang menjadikan air begitu transparan sehingga tampak seperti bayangan belaka. Wanita Yahudi harus memastikan bahwa wanita tersebut bebas dari semua pakaian, riasan, perhiasan, dan segala penghalang terhadap air suci ritual. Dalam penyatuan dunia spiritual dengan dunia fisik, pelepasan sel telur yang tidak dibuahi adalah sejenis kematian kecil. Kehidupan dipulihkan melalui ritual pencelupan. Jadi, seperti semua hukum spiritual, aturan mikvah dirancang untuk menciptakan ikatan antara Tuhan dan umat manusia. Lebih jauh, sangat penting bahwa hukum Yahudi mengamanatkan pembangunan mikvah bahkan sebelum sinagoga, jika seorang laki-laki tidak bisa tinggal bersama istrinya, dan istri tidak bisa tinggal bersama laki-laki, tidak ada kehidupan keluarga Yahudi. Pengantin wanita datang ke mikvah sebelum pernikahan mereka, dan Anda tidak dapat menggambarkan betapa terharunya mereka. Setelah keguguran, disinilah tempat berkabung. Wanita dengan masalah kesuburan menganggap mikvah sebagai tempat penyembuhan dan harapan, di mana, terkadang masalahnya bisa teratasi. Selain mempertinggi keintiman seksual, Fellner mengatakan ada berkah lain yang kontraintuitif yang disadari oleh para feminis. Mereka benar-benar bertanggung jawab atas hubungan tersebut karena mereka tidak diizinkan bersama suaminya sampai mereka datang ke sini. Selain itu, tak banyak yang tahu 5 kebiasaan unik dan aneh. Ini cuma ada di Israel. Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. Ada banyak hal-hal unik yang bisa ditemukan di Israel. Bahkan mungkin kebiasaan atau tradisi unik ini tidak bisa ditemukan di luar Israel. Selama ini dikenal sebagai negara yang rawan konflik, Israel juga punya keunikan tersendiri. Tentara IDF kadang-kadang libur akhir pekan. Ketika mereka libur, mereka tidak diizinkan untuk hanya menyimpan M16 mereka di bawah bantal. Jadi apa yang mereka lakukan? Bagi siapapun yang tidak terbiasa dengan upacara kaparot tradisional yang dilakukan sebelum Yom Kippur, ini bisa jadi hal unik. Idenya adalah bahwa ayam itu seharusnya menjadi pengganti untuk individu, dan berfungsi sebagai bentuk pendamaian bagi dosa-dosa mereka. Untungnya, kebanyakan orang memilih memberikan uang untuk amal daripada melakukan tradisi ini. Hari Minggu adalah hari kerja di Israel dan kebanyakan orang tidak bekerja pada hari Jumat. Apa sisi positif dari ini? Ya, mungkin Eid Monday tidak akan semengerikan di belahan dunia lain dan akhir pekan datang lebih cepat.
Ini mengejutkan bagi banyak wisatawan, tetapi kebanyakan orang Israel tidak menganggap kucing sebagai hewan peliharaan. Kamu akan melihat kucing nyasar berkeliaran di jalan-jalan dan bersembunyi di tong sampah di hampir setiap kota Israel. Bahkan, pemerintah kota mendorongnya karena kucing sangat efektif dalam pengendalian hama. Pada hari Yom Kippur, yakni hari penebusan atau hari pendamaian adalah hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Pada hari itu, jarang atau bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang pun yang berkendara di jalan raya Israel. Kemudian sudah menjadi tradisi untuk bermain di jalan raya pada hari itu. Entah itu dengan mengendarai sepeda atau rollerblade di jalan raya. Budaya Israel memiliki budaya yang beraneka ragam oleh karena para Yahudi imigran dari seluruh dunia membawa tradisi dan budayanya masing-masing. Hari Raya Nasional ditentukan berdasarkan kalender Yahudi dan hari Sabtu, Sabat ditentukan sebagai hari libur. Budaya Israel juga dipengaruhi oleh budaya Arab dan budaya Eropa yang terlihat pada arsitektur bangunan, musik, dan kuliner Israel. Literatur Israel, utamanya puisi dan prosa, ditulis dalam bahasa Ibrani dan merupakan bagian dari Renaissance bahasa Ibrani sebagai bahasa lisan sejak pertengahan abad ke-19. Walau demikian, terdapat pula literatur-literatur yang dipublikasikan dalam bahasa lainnya, seperti Inggris. Menurut hukum Israel, 2 kopi materi cetak yang dipublikasikan di Israel haruslah disimpan ke dalam perpustakaaan Universitas dan Nasional Yahudi di Universitas Ibrani Yerusalem. Pada tahun 2001, hukum ini diamandemen dengan menambah pula rekaman audio dan video beserta media non-cetak lainnya. Israel dianggap sebagai salah satu negara termaju di Asia Barat dalam hal pembangunan ekonomi dan industri. Negara ini menduduki peringkat nomor 3 di kawasan tersebut menurut Indeks Kemudahan Berbisnis Bank Dunia dan laporan daya saing Global Forum Ekonomi Dunia. Pada tahun 2007, Israel memiliki produk domestik bruto ke-44 terbesar dan pendapatan per kapita ke-22 tertinggi, berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja, di dunia sebesar AS 232,7 miliar dolar dan AS dolar 33.299 secara berurutan. Pada tahun 2007, Israel diundang untuk bergabung ke dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, OECD, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Israel menduduki peringkat pertama di dunia dalam hal konservasi air dan penggunaan energi panas bumi. Israel juga mengembangkan teknologi-teknologi peranti lunak, komunikasi, dan sains di Silicon Valley.